Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Para pendengar yang kami cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, khususnya anak-anak kelas 6 SD Islam An-Nida yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada kehadiran Allah, atas kehadiran Allah tabaraka wa ta'ala, dengan kita senantiasa memuji dan mengagungkannya atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada semua orang yang mengikuti sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, maka kami ingatkan untuk kita sebagai para tulabul ilm, para penuntut ilmu, untuk mengikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu ini karena Allah tabaraka wa ta'ala. Karena menuntut ilmu merupakan suatu ibadah yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di setiap ibadah itu untuk senantiasa ikhlas karenanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidaklah aku memerintahkan kepada mereka, dan tidaklah Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa ikhlas di dalam beribadah ini karena Allah tabaraka wa ta'ala, semata-mata untuk menjalankan agamanya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperingati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man talabal ilmi, siapa yang menuntut ilmu, yubahi bihil ulama, niatnya untuk menjadi atau mencari gelar, atau niatnya untuk dipanggil seorang ustadz, seorang alim, au yumari bihi sufaha, atau niatnya untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh, au yusrifu ayunan nas ilaih, atau niatnya hanya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabawwa'u maq'aduhu minan nar, maka silahkan ambil tempat duduknya di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dari amalan-amalan jelek kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu, di dalam segala amalan dan perbuatan hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ingatlah, amalan itu tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat, dalam hadis. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Dan sebaliknya, faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw mir'ati yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang niatnya karena dunia, maka ia akan mendapatkan dunia tanpa mendapatkan akhirat, tanpa mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, termasuk salah satu adab di dalam menuntut ilmu atau sebelum menuntut ilmu, yaitu adalah hendaknya berdoa, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'ni, ya Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada bima 'allamtani wa 'allimni, berikanlah aku ilmu ma yanfa'uni, yang bermanfaat, wazidni ilma, dan tambahkanlah atasku ilmu yang baik, yang bermanfaat. Nah, barakallahu fikum. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari sedikit tentang pengertian beriman
atau mengimani perkara atau hal yang gaib, yang dimana gaib secara bahasa adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa, tidak dapat diraba, atau segala sesuatu yang tidak nampak oleh panca indera kita, atau segala sesuatu yang tersembunyi, yang dimana tidak ada yang dapat mengetahui perkara gaib melainkan Allah tabaraka wa ta'ala. Hal ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, dialah Allah yang mengilmui, yang mengetahui segala perkara yang gaib dan menyaksikannya. War-Rahmanur Rahim, dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan beriman kepada perkara yang gaib, yaitu adalah hati membenarkan dan lisan mengucapkan bahwa ia beriman kepada perkara yang gaib serta melaksanakan segala tuntunan tersebut, segala tuntunan dari beriman kepada hal atau sesuatu yang gaib, tentunya dengan sesuai apa yang telah Allah ajarkan dan Rasulnya ajarkan, sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang termasuk beriman kepada perkara yang gaib, yaitu adalah beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman bahwasanya ada jin, ada ruh, kemudian beriman adanya hari pembalasan, yaumul hisab, hari perhitungan, alam kubur, alam barzah dan yang selainnya. Itu yang dimaksud dari perkara-perkara atau segala sesuatu yang gaib, yang dimana iman itu adalah keyakinan di dalam hati kita, kemudian diucapkan, diikrarkan dengan lisan dan diwujudkan dengan perbuatan kita, Dan lihatlah orang-orang bertakwa yang diberikan petunjuk oleh Allah tabaraka wa ta'ala, adalah mereka yang senantiasa beriman kepada perkara yang gaib, kemudian mereka lah yang menegakkan salat, menunaikan zakat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal tersebut di dalam firman-Nya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fih, kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada sesuatu yang gaib. Dan ketahuilah anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pengaruh dari kita beriman kepada perkara yang gaib. Bagi seorang muslim, iman kepada yang gaib memiliki pengaruh yang sangat besar, yang dimana pengaruh tersebut terpantulkan dalam tingkah lakunya dan tercerminkan dari apa? Tercerminkan dalam jalan hidupnya, yang dimana pengaruh atau buah dari orang-orang yang senantiasa beriman kepada perkara yang gaib adalah ia akan senantiasa ikhlas di dalam beramal, ia akan senantiasa ikhlas di dalam beribadah. Orang yang senantiasa beriman kepada perkara atau sesuatu yang gaib, maka ia akan mempersembahkan segala perbuatan atau segala amalannya itu hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ia mencari hanya keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala semata-mata untuk mendapatkan pahalanya, balasannya. Ia tidak sama sekali mencari dunia atau pujian dari manusia, bukan untuk menginginkan dunia dan pujian dari manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan para hamba yang memberikan makanan yang dia sukainya kepada orang-orang miskin. Tujuannya apa?
karena orang tersebut, karena hamba tersebut ya, mencari keridhaan Allah tabaraka wa taala dengan memberikan makanan-makanan kepada orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal tersebut di dalam firman-Nya surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, masakin, miskina wa yatima, kepada orang-orang yatim, wa asiru, dan orang-orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian itu tujuannya untuk mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. La nuridu minkum, dan kami tidak menginginkan mengharapkan balasan dari kalian, wala syukur, dan terima kasih dari kalian. Dan sekali lagi, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di setiap ibadah itu, di segala perbuatan amalan baik manusia, melainkan ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidak Allah memerintahkan mereka kecuali beribadah kepada Allah dengan keikhlasan semata-mata untuk menjalankan agamanya. Kemudian pengaruh atau buah dari beriman kepada perkara atau sesuatu yang gaib, yang dimana mereka atau seseorang akan senantiasa berhati-hati dalam bertindak agar tidak melanggar aturan Allah dan larangannya. Ia akan senantiasa ingat perintah-perintah Allah, serta ia akan senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Definisi dari bertakwa, yang dimana Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang bertakwa di dalam firman-Nya, innalil muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bagi mereka adalah surga dengan mata air akhidina ma atahum rabbuhum, yang mereka ambil dari pemberian Rabb mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena selama di dunia, sebelum dia meninggal, sebelum dia menuju akhirat, selama di dunia ia senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amalan-amalan saleh. Kemudian pengaruh dari buah beriman kepada perkara atau sesuatu yang gaib, yaitu adalah akan senantiasa berusaha mengumpulkan bekal-bekal untuk menuju kehidupan akhirat, yang dimana orang-orang tersebut yang beriman kepada perkara yang gaib, orang-orang yang bertakwa, ia akan senantiasa menjadikan dunia itu hanya sekedar tempat sementara, dan ia jadikan dunia sebagai ladang untuk dia menanam dan ia panenkan kelak di akhirat nanti. Dan dia memahami hakikat dunia, yang dimana dunia hanyalah sekedar senda gurau atau permainan belaka. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walah, dan tidaklah kehidupan dunia hanyalah sekedar permainan saja dan senda gurau. Waladarul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun, dan kehidupan akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa. Apakah kalian tidak memikirkan? Apakah kalian tidak berpikir? Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentu sebaik-baik bekal kita selama di dunia untuk menuju kampung akhirat, yaitu adalah ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal
yaitu adalah ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetaplah semangat di dalam kita beramal salih. Senantiasa kita bersemangat fastabiqul khairat, berlombalah di dalam hal-hal yang baik, ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu dengan kita memperhatikan niat kita di dalam berbuat, di dalam kita beramal, di dalam kita melakukan segala sesuatu, terkhusus di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhris ala ma yanfa'uka, semangatlah atas apa yang bermanfaat bagi kita semua. Wasta'in billah, dan jangan lupa kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar Allah mudahkan jalan kita di dalam melakukan segala kebaikan. Wala ta'jaz, dan jangan pernah merasa lemah. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi Ami dan bagi kalian semua. Dan tentu setiap kesalahan itu datang dari Ami pribadi dan datang dari syaitan, dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita akhiri dakwah kita, pertemuan kita pada kesempatan di pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.